Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi di permainan ini Anda akan menemukan permainan yang sangat menarik teman-teman. Dan kita akan banyak belajar pada permainan ini. Tentunya permainan antara Magnus Carlsen menghadapi Ian Dominici, di mana permainan mereka ke depan akan terjadi minggu ketiga bulan November dalam kejuaraan catur dunia. Dan tentu sebelum ke sana kita akan menampilkan beberapa partai. Dan ini adalah permainan yang sangat menarik yang pernah terjadi di Abidjan 2019. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya buat hitam di bawah, sehingga pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana memainkan pertahanan Sisilia, khususnya variasi Kalashnikov. Di sini Ian Dominici melangkah dengan pion ke 4, dibalas pion ke C5, kuda ke F5, kuda ke C6, D4, pertukaran pion, kuda memukul kembali, lalu E5, kuda ke B5, dan D6. Ini adalah variasi Kalashnikov dan inilah yang akan kita bahas lebih mendalam kali ini. Sebelumnya teman-teman harus cukup diingat teman-teman, apabila Anda mencoba memainkan langkah lain ya, semisal A6 mengusir kuda, maka jelas kuda akan melakukan skak, memaksa gajah menerima, menteri memukul kembali. Dan kita lihat di sini putih lebih menguasai ruang dan mencegah ke depan hitam untuk berkembang ataupun rokade. Untuk itulah teman-teman harus diingat di posisi ini ialah pion ke D6. Dilanjutkan dengan kuda ke C3. A6 saat ini mengusir kuda, kuda mundur ke A3, lalu gajah ke E7. Pion ke G3 mempersiapkan fianchetto gajah ke depan, kuda ke F6. Mempersiapkan juga rokade di sini fianchetto gajah ke G2 dan B5. Langsung juga mengetek. Tetapi sebelumnya pada variasi Kalashnikov perlu diingat bahwa gajah ke G4 juga cukup menarik teman-teman. Membuat langkah pancingan pion menutup, lalu setelah itu kita mundur. Lihat teman-teman, di sini juga mencegah kuda untuk aktif ke depan. Juga kita lihat membuat gajah menjadi pasif. Oke, dan di sini Magnus Carlsen memilih juga variasi yang cukup populer B5, di mana memforking ke depan sehingga kuda ke D5. Kuda memukul kuda, pion memukul kembali mengancam kuda sehingga kuda mundur ke B8. Mencoba bermanuver ke depan, mereposisi dirinya ke peta yang lebih aktif. Rokade dari putih dan kuda ke D7. C4 dimainkan, mencoba menantang pion, dan di sini rokade teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada Anda apabila di dalam posisi ini pion memukul pion, maka kuda memukul kembali. Kita lihat di mana dapat terlebih dahulu mungkin memajukan pion, menempatkan manuver kuda juga langsung ke peta ini, dan ini peta yang cukup strategis, kuda di C6. Semisal A5 kita ambil, mencegah hal tersebut, maka gajah ke D2, rokade benteng ke C1, dan kita lihat justru bahwa pengembangan dari putih lebih baik. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali di posisi ini. Dimainkan rokade dan pion memukul pion. Pion memukul kembali, kuda ke C2. Cukup menarik teman-teman. Sebelumnya lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana bang jika pion ini diterima. Maka jelas gajah ke A6 mengepin, dan jelas di sini kita lihat teman-teman. Oke, untuk itulah di posisi ini bagaimana jika benteng ke E1. Ini salah satu opsi yang lebih baik. Apabila B4 baru kuda ke C2. Menteri ke B6, ada gajah ke E3. Selain untuk juga tempo mengancam menteri, juga ke depan dapat mengaktifkan benteng mungkin. Dimainkan menteri ke B5, menteri ke D2. Lihat teman-teman. Menghubungkan benteng satu sama lain juga menambah tekanan terhadap pion. Dan di sini putih sedikit lebih baik. Untuk itu kita kembali. Dimainkan dengan kuda ke C2. Dilanjutkan F5 saat ini. Kuda ke B4. Lihat teman-teman, manuver ke depan cukup penting sehingga gajah ke F6 menyelamatkan gajah terlebih dahulu, di mana kuda ke C6 lalu menteri ke E8. A4 saat ini dimainkan. Apa yang harus dilakukan? Lagi-lagi kita lihat langkah-langkah Grandmaster itu penuh dengan trik dan juga penuh dengan isi teman-teman.
kuda ke C5 dimainkan. Sebelumnya, apabila pion memukul pion, maka benteng memukul kembali. Gajah ke A6 ini sebenarnya juga cukup menarik. Benteng ke I1, maka kuda ke C5 teman-teman. Lihat, selain mengancam benteng, juga menempatkan kuda di posisi strategis ini. Benteng ke A3, maka E4 terlebih dahulu. Dan kita lihat bahwa peta ini cukup banyak dan siap ditempati kuda ke depan. Cukup menarik teman-teman. Dan di posisi ini kita kembali. Magnus Carlsen langsung memilih dengan kuda ke C5, dilanjutkan gajah ke E3. Lihat teman-teman di sini supaya dapat memukul pion ke depan. Karena benteng ini sudah dilindungi oleh menteri. Sehingga Magnus Carlsen melanjutkan kuda memukul pion, maka menteri ke C2. Di mana mungkin juga ke depan akan mendorong pion untuk juga mengusir kuda, dan di sini juga apabila kuda berpindah, benteng akan hilang. Gajah ke D7 dimainkan, B3, dan coba teman-teman, Anda pause video ini, apa langkah terbaik hitam di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Ya, Magnus Carlsen memainkan F4. Dan ini opsi terbaik, meng-counter attack balik teman-teman, atau menyerang balik. Sebelumnya apabila bagi kita menyelamatkan kuda adalah suatu yang wajar. Apabila kuda diselamatkan ke C5, maka ini akan terlihat pasif ke depan. Karena apa? Akan terlebih dahulu benteng memukul benteng. Menteri memukul kembali, lalu gajah memukul kuda. Pion memukul kembali, maka menteri memukul pion, maka pionnya kembali. Dan juga dengan keuntungan kita lihat di sini kombinasi menteri dan kuda di tengah papan ini cukup baik bagi putih. Untuk itulah teman-teman, di posisi ini dimainkan F4, mengancam kembali. Dan apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Di sini pion memukul kuda teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana bang jika pion memukul pion ini. Maka jelas ini blunder karena pion memukul kembali, membuka aksi gajah mengancam benteng, waktu yang sama tetap mengancam gajah. Gajah ke D4, maka F3 saat ini mengancam gajah, gajah memukul pion, maka gajah memukul kuda. Lihat teman-teman di mana kuda sebelumnya defender dari gajah. Apabila pion langsung memukul gajah, maka jelas gajah memukul gajah. Kita lihat mengancam benteng, membuka aksi benteng juga mengancam gajah putih. Dan apabila di dalam posisi ini gajah memukul gajah, maka gajah kembali ke D7. Lihat, tetap salah satu gajah akan hilang ke depan. Gajah ke D4, maka benteng memukul gajah. Pion memukul kuda, gajah ke F5. Lihat mengancam menteri, menteri ke C6. Dan di sini apabila ditukarkan cukup menarik ke depan pion dari putih, sehingga menteri ke G6 skak. Raja ke H1, benteng ke F8. Dan lihat teman-teman, di sini perwira-perwira hitam semuanya mengarah serangan terhadap raja putih. Dan di sini pun hitam signifikan lebih baik. Luar biasa teman-teman. Sehingga kita kembali. Sehingga di posisi ini, pion memukul kuda, pion memukul gajah, pion memukul pion, dan benteng memukul benteng terlebih dahulu. Benteng memukul kembali, lalu gajah ke G5. Membuka juga akses ke depan mengancam pion. Di sini P6 mempromosikan pion. Sebelumnya teman-teman, bagaimana jika pion memukul pion ini? Cukup berbahaya karena apa? Gajah memukul pion skak. Raja ke H1, benteng ke F2 mengancam menteri, menteri ke C3, gajah ke B6. Lihat, selain menghentikan pion, juga gajah ini cukup prospektif di posisi ini. Cukup menarik teman-teman, sehingga di dalam posisi ini, Yana Kuniachi melanjutkan dengan B6, memberikan kesempatan bagi hitam untuk pion memukul pion skak. Raja ke H1, gajah ke C8, tentunya menghentikan pion promosi karena cukup berbahaya. Benteng ke F1, menteri ke F7. Dan ini penuh komplikasi teman-teman. Menteri ke I2 dimainkan putih. Dan lagi-lagi teman-teman, langkah yang spektakuler bagaimana Grandmaster membaca ini, yaitu dengan I4 teman-teman. Dan tepatlah di posisi ini, putih membuat suatu counter attack juga dengan H4. Mengapa demikian? Sebelumnya teman-teman, apabila gajah memukul pion ini, maka jelas ini sebuah kesalahan. Inilah bagaimana seorang Grandmaster bermain begitu presisi. Karena apa? Gajah akan ke H3 mengancam benteng, benteng berpindah, pion akan promosi. Apabila
Gajah menutup tentunya, maka gajah memukul gajah skak. Raja memukul kembali. Menteri memukul pion skak waktu yang sama mengancam kuda. Jelas unggul satu perwira. Luar biasa. Tetapi sebetulnya di dalam posisi ini ditunjukkan oleh komputer bahwa menteri memukul pion salah satu opsi yang bisa dilakukan. Tetapi terlihat menyeramkan dengan gajah ke-6. Di mana di sini mengancam benteng apabila benteng berpindah, pion promosi. Tetapi menteri ke-6 teman-teman solusinya. Dan ini tentunya cukup sulit untuk ditemukan. Hanya komputer yang bererror rating 3600-an. Gajah memukul benteng, maka gajah memukul gajah. Lihat, di sini juga punya kesempatan putih untuk promosi. Raja ke-8 mencoba mengaktifkan menteri tentunya ke depan. Apabila juga pion maju, maka langsung dapat disantap oleh hitam. H4 saat ini mengancam gajah. Menteri ke F3 skak. Raja ke H2. Gajah memukul pion. Pion memukul kembali. Menteri ke F4 skak. Raja ke H3. Menteri ke F3 skak. Raja ke H2. Dan akan bolak-balik teman-teman. Karena apabila salah berpindah cukup berbahaya menteri teman-teman. Ancaman skakmat ke depan. Sehingga raja harus ke H3. Dan ini akan bolak-balik sehingga draw. Oke teman-teman. Namun kita akan melihat bedanya. Kita kembali. Di sini dimainkan dengan H4. Walaupun ini menjadi kelemahan bagi putih, tetapi jika respon hitam tidak tepat, ini akan jadi keunggulan bagi putih. Dan apa yang dimainkan Magnus Carlsen? Ya betul, mengorbankan gajah dengan E3 teman-teman. Lihat, apabila di dalam posisi ini gajah diselamatkan mundur misalkan, maka kita akan melihat gajah saat ini dapat memukul pion teman-teman. Karena gajah ke H3 saat ini tidak lagi bekerja karena ada kuda ke E7 skak. Lihat, apabila menteri memukul kuda ini, ada gajah memukul pion skak membuka akses menteri, mengancam menteri. Dan apabila di dalam posisi ini raja ke H8, maka dapat dilanjutkan gajah ke G2. Lihat menutup, gajah memukul gajah, raja memukul kembali. Dan ini cukup aman dan perbedaannya kuda sudah melindungi pion ancaman dari menteri sebelumnya. Luar biasa teman-teman. Untuk itulah kita kembali. Dan Magnus Carlsen menemukan respon yang tepat, yaitu dengan E3. Apa yang harus dilakukan? Di sini diterima gajah. Maka benteng ke E8 saat ini melindungi pion ini, juga ke depan akan mengancam menteri supaya apa? Dapat mendorong pion ke depan, maka salah satu pion ini akan promosi. Raja ke H2 dilanjutkan, gajah ke G4 mengorbankan gajah sehingga menteri menerima, maka E2. Dilanjutkan B7 saat ini, menteri langsung memukul pion. Benteng memukul pion, pion promosi. Dan kita lihat di sini bahwa menteri yang baru saja dipromosikan akan berhadapan dengan kuda gajah dan satu pion ini. Bagaimana Magnus Carlsen untuk memanage permainan ini? Karena pada prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Di sini menteri ke F5 teman-teman. Dilanjutkan menteri ke E3, benteng ke F3, menteri ke E2. Kita lihat dapat disupport menteri ke depan ancaman skakmat, kuda ke D4, dan menteri langsung ke E5 menawarkan menteri ke G4, dan menteri memukul pion saat ini. Kuda ke F5 teman-teman. Apabila di posisi ini mungkin ada yang berpikir mengapa tidak benteng mencoba ke F5, membuka juga akses gajah, mengancam menteri. Maka simpel menteri akan memukul kuda teman-teman. Benteng memukul menteri, tentunya tidak menteri langsung memukul menteri karena apa? Ada benteng memukul benteng, tempo skak, dan ini cukup berbahaya sehingga menteri akan memukul benteng. Dan di sini pun kualitas benteng lebih baik dibandingkan dengan gajah. Oke teman-teman, dan kita kembali. Di posisi ini masih dicoba dengan kuda ke F5, dilanjutkan menteri ke E6. Menteri ke H5, menteri ke G6. Menteri ke G4, H5 saat ini. Tentunya tidak mungkin pasan karena apa? Di sini ke depan menteri hilang. Menteri ke C4 skak dimainkan, pion menutup. Menteri ke B5 dan menteri memukul pion saat ini. Menteri ke D7 dan H4. Lihat bahwa pion sedang dipin. Benteng ke F1, pion memukul pion skak. Raja ke G1, G6.
mengusir kuda. Gajah memukul pion skak. Raja ke H8. Dan setelah raja berpindah ke H8, di sini juga putih menyerah, teman-teman. Karena apa? Tidak lagi yang bisa dilakukan oleh putih. Semisal kita ambil, diselamatkan kuda ini karena sedang diancam tentunya ya. Kemana kita ambil? Tentunya yang layak ialah ke D6. Maka jelas menteri ke E3 skak. Raja ke G2, menteri ke E2 skak. Benteng menutup dimakan skak. Tentu kemanapun raja melangkah akan skakmat. Kita ambil raja ke H3, menteri ke H5 skakmat. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika suka, silahkan like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.